Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel Masjid Al-Kausar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Channel yang memberikan banyak ilmu-ilmu dari guru-guru kita ya. Nah, hari ini hari ke-27 atau malam 28 Ramadan 1446. Kita akan membahas satu yang spesial, satu yang dikerjakan oleh Rasulullah hampir setiap hari. Mungkin nanti kita tanya kepada Ustadz ya. Apa itu adalah sholat malam, sholat tahajud, atau qiyamul lail. Nah, demikian mungkin apa dan pahalanya bagaimana, tata caranya bagaimana, ya kita lihat. Ustadz kita hari ini adalah Bapak Kiai Haji Abdullah Mutohar. Beliau dari Cinere dan beliau aslinya Gresik, tetapi sudah lama kita bekerja sama di Masjid Al-Kausar ya, Ustadz ya. Nah, terima kasih. Monggo secara cepat saja kita bahas bagaimana sholat tahajud atau qiyamul lail itu. Ya. Oke. Bedakan tahajud dengan qiyamul lail. Oh, beda ya. Beda. Kalau yang disebut qiyamul lail itu sholat malam, belum tidur dulu. Sholat tarawih ini qiyamul lail, witir qiyamul lail, karena dikelakuin apa? Sebelum tidur. Makanya pernah sering saya sarankan ke jamaah, kalau kita habis pergi, datang malam, capek, takut, nggak bangun malam, di sholat isya, ba'diyah isya, qiyamul lail 2 rakaat, tutup 1 witir. Cukup ya itu. Cukup. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau tahajud beda. Kalau tahajud, ayatnya jelas, Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad dalam sebuah ayat kata kalau udah ada tasdidnya itu berat biasanya. Fatahajjad berat dilakuin. Berarti berat juga. Berat. Memang tahajud itu berat, gak gampang ya. Nah, itu terambil dari kata hajada. Hajada itu artinya tempat pembaringan. Ibadahnya disebut tahajud. Kenapa harus tidur dulu? Muncul kenyamanan, lebih khusyuk, lebih tenang. Namanya orang sholat kita tidur dulu kan lebih, insya Allah lebih tenang, lebih fresh. Tapi Pak Ustadz ada yang ngomong saya udah tidur, sholat juga nggak tenang-tenang. Itu namanya tadi itu telinganya dikencingin setan kan. Ada orang yang tidur sepanjang nggak bangun-bangun. Nabi mengatakan bala syaitanu fi udunaihi. Naudzubillah. Nah itu tahajud. Jadi maaf Ustadz, jadi ketika orang tua kita dulu bicara, zaman dulu waktu saya kecil, kalau nggak sholat subuh bangun dikencingi setan, itu ada hadisnya. Masya Allah. Nabi sendiri mengatakan. Boleh disampaikan Ustadz? Nah, jadi ada seorang laki-laki tidur sepanjang malam. Diceritakan ke Nabi. Subuh nggak bangun, udah dengar adzan nggak bangun. Nabi bilang, bala syaitanu fi udunaihi. Berarti Nabi bilang, itu seorang laki-laki dikencingin setan di dua telinganya. Artinya apa? Jangan sampai setan, yang memang setan itu kayak gitu Pak, selalu mengajak manusia untuk jauh dari kebaikan. Nah, artinya dikencingin itu dikipas-kipasin, ya kan? Memang berat sekali. Nah, tahajud berat. Ketika ia bisa melakukan, pernah kita bahas season dulu, ya kan luar biasa itu pahalanya itu. Di antaranya apa? Asa. Bedakan asa dengan lalat tadi kan? Nah, kalau asa, kita mau ngantuk-ngantuk ngelakuin 2 rakaat aja, Allah pasti balas. Makanya kalimat asa, bukan la'ala. Kalau la'ala kan semangat berjuang. Nah itulah sayangnya Allah. Udah 2 rakaat aja ingat aku, tutup 1 witir, akan aku balas. Jadi itu cukup 2 dan 1 juga. Itu bagi pemula kali ya. Tapi kalau kepingin dapat makom tertinggi, kok malu rasanya kita ini nikmat rezeki yang begitu banyak cuma 2 rakaat kan gitu. Nabi aja dalam sejarah hidupnya kan 11, tapi 11-nya yang dibaca bukan kul yakulhu rakaat pertama bisa Al-Baqarah, nyambung ke Ali Imran, nyambung ke Al-Maidah, An-Nas, An-Nisa, dan luar biasa. Jadi itu makanya kategori dalam surat As-Sajdah yang disebut tadi, tadajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya.
Oh, luar biasa, Pak. Dan itu berat memang. Karena apa? Balasan yang diberikan oleh Allah dengan begitu enaknya kan, sayangnya asa ayam bangun aja 2 rakaat akan itu masih berat. Makanya ada tipe-tipe yang diajarkan oleh Imam Ghazali supaya kita ini cepat bangun malam ya. Satu, porsi makannya dikurangin malam-malam, tidurnya jangan terlalu malam. Itu diantaranya supaya gampang ringan. Nabi sendiri tidurnya nggak pernah begadang. Ini orang katanya kepengen ikuti Nabi nggak pernah begadang, begadang mulu. Iya, jadi Nabi tidurnya itu 3, Pak. 3 apa? 3 waktu. Oh. Habis Isya, beliau langsung tidur. Sesekali beliau begadang itu pas ngurusin umat. Sesekali, bukan tiap hari. Tapi kalau nggak ada, beliau langsung tidur. Tujuannya apa? Sepertiga akhir malam bisa bangun. Sepertiga, maksud sepertiga sini kan Isya sampai jam 10, 3 jam. Jam 10 sampai jam 1, 3 jam. Jam 1 sampai subuh. Jam 4. Ya. Nah, yang luar biasa sepertiga akhir itu jam 1 sampai jam 4. Itu yang dimaksud di sini. Nah, Nabi itu jam 1 udah bangun. Itu tidur Nabi. Tidur Nabi yang kedua kapan? Saat habis sholat malam menjelang adzan subuh, beliau mengendorkan urat-uratnya sambil baring. Tapi tidurnya bukan tidur betul, tidur nyam-nyam kalau orang Jawa bilang itu. Sambil menunggu adzan subuh, tidurnya Nabi. Kalau kita ngikutin, saya kan banyak bablas anginnya. Nah, tidur Nabi yang kedua, ketiga kapan? Yang disebut dengan waktu setengah jam sebelum duhur. Setengah jam sebelum subuh. Itu yang dilakuin Nabi. Dan itu istiqomah di situ. Ya. Terima kasih sekali Pak Kiai penjelasannya. Nah, memang betul kita harus istiqomahkan ya untuk sholat tahajud begitu ya. Demikian penonton di Al Kausar Channel ya, semoga ini tadi juga sangat bagus bagi kami, ada pembedaan Qiyamul Lail dan tahajud dan ternyata cukup 2+1 sudah termasuk pahala Qiyamul Lail ataupun tahajud. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita perbanyak menonton channel kita, channel Al Kausar, Masjid Al Kausar Kebayoran Baru. Insya Allah di sana mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang menuntun kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya, semoga kita pengurus tetap istiqomah, bapak-bapak kita, supporter-supporter kita juga selalu istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.